Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pasien yang datang kepada kami belakangan ini minta untuk diruqyah. Tetapi pada hakikatnya mereka itu tidak butuh ruqyah. Teman-teman sekalian, perlu kami ulang kembali karena kami rasa banyak yang belum paham tentang hakikat daripada ruqyah itu. Ruqyah adalah menurut para ulama kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqalu ala sabilid du'a fi hadratil marid raja'a syifa. Ruqyah adalah kalimat yang bisa difahami sesuai dengan syariat, dilakukan dengan cara meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan pasien, raja'a syifa untuk meminta kesembuhan. Jadi ruqyah dikhususkan untuk orang yang sakit dan meminta tolong untuk kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud ruqyah. Dan perlu kami tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan ruqyah. Kami ulangi sekali lagi, tidak semua persoalan atau masalah bisa terselesaikan dengan ruqyah. Karena banyak yang datang kepada kami, sebenarnya dia tidak butuh ruqyah. Dia butuh ke tempat yang lain, dia butuh istirahat dan sebagainya. Kami banyak punya pengalaman orang-orang yang datang, dia capek misalnya bekerja, capek membuat kue, capek dari perjalanan jauh, dan minta diruqyah. Kalau semuanya mau kita layani, dan semuanya hal ini menjadi gampang-gampangan, dan hal ini yang menjadikan pengobatan Islam itu disepelekan, disebelah matakan. Dan ini takutnya menjadi kesyirikan juga, karena sangat bergantung kepada seseorang. Tentunya apabila kita punya problem, kita capek dari kerja, capek membuat sesuatu, capek dari perjalanan jauh, yang kita butuhkan adalah istirahat. Bukan ruqyah. Apakah salah kalau kita diruqyah? Tidak salah. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau hal itu digampang-gampangkan, kita bisa masuk ke ranah syirik. Karena menggantungkan nasib kita kepada peruqyahnya. Seharusnya ketika kita merasakan ada yang tidak enak di dalam tubuh kita, ada yang sakit dan sebagainya, entah itu akibat kecapean dan sebagainya atau yang lain, yang pertama harus kita lakukan adalah meruqyah diri sendiri. Pegang organ tubuh kita yang sakit. Baca Al-Quran yang kita hafal. Tiup ke telapak tangan kita. Usap ke seluruh tubuh kita atau usap ke bagian tubuh kita yang sakit. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, apabila masih sakit, kita datang periksa ke dokter. Cek semuanya. CT scan, MRI. Karena mungkin ada masalah atau permasalahan medis yang tidak bisa kita deteksi kecuali dengan alat kedokteran. Ketika sudah dicek di dokter, hasilnya aman, baru kita boleh ikhtiar datang ke praktisi ruqyah syar'iyah. Jadi kami perlu tegaskan agar tidak mudah-mudahan orang atau gampang-gampangan orang datang mau diruqyah. Sedikit-sedikit mau diruqyah, sedikit-sedikit minta lagi diruqyah. Agar tidak gampang-gampangan. Dan tidak selalu mengkambing hitamkan jin. Sakit tangannya, gangguan jin. Sakit kepalanya, gangguan jin. Sakit dadanya, gangguan jin. Capek dari kerja, capek buat kue, capek dari perjalanan jauh, gangguan jin dan sebagainya. Ini perlu kecerdasan dan perlu kita berpikir. Kalau sesuatu bisa kita logikakan, masa kita tidak berpikir secara logika? Gangguan jin tidak sesimpel itu. Dan tidak semua-semuanya yang kita rasakan itu salah jin. Makanya kadang saya kasihan juga lihat jin itu selalu disalah-salahkan. Disalah-salahkan terus. Atau sakit sedikit kepalanya langsung sihir, tuduh orang. Mau diruqyah lagi, datangi peruqyahnya. Telepon kiri kanan, suruh datang ke rumah. La haula wala quwata illa billah. Maka teman-teman, mari kita cerdaskan diri kita, mari kita banyak-banyak belajar agar kita tahu hakikat ruqyah itu apa. Dan yang perlu kami sampaikan, ruqyah itu simple.
bacakan diri kita Quran ketika kita sakit, niatkan untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ruqyah yang paling bagus. Dan selalu kami sampaikan, tidak ada peruqyah paling jago. Peruqyah yang paling jago adalah diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.